Halo mahasiswa-mahasiswi Universitas Kristen Maranatha. Hari ini kembali lagi kita akan belajar mengikuti mata kuliah Pancasila. Dan hari ini tema yang akan kita pelajari yaitu berkaitan dengan perbedaan antara nilai, norma, dan juga sanksi. Ya. Yang pertama kita akan melihat apa itu nilai. Ya. Nilai adalah sesuatu yang berharga atau penting, gitu ya. Kalau secara sederhana kita bisa melihat ya, dengan uang misalkan ya, teman-teman kira-kira memilih uang kertas 100.000 atau uang kertas 5.000. Ya pasti teman-teman akan memilih 100.000 rupiah karena dianggap lebih bernilai. Lalu kemudian kalau ada uang 100.000 ya rupiah begitu ya, lalu kemudian kalian teman-teman lihat emas 1 gram misalkan ya, mungkin kelihatannya emas 1 gram itu sangat kecil. Tapi ketika Anda tahu nilainya, mungkin Anda akan memilih emas ya. Jadi nilai adalah sesuatu yang berharga, penting. Bernilai tidak bagi Anda begitu ya. Bernilai tidak bagi kelompok suku Anda, agama Anda, negara Anda begitu ya. Dan nilai itu ada yang sifatnya nanti kita lihat relatif dan ada juga yang sifatnya diyakini bersama-sama begitu ya. Sifat nilai yang pertama, nilai itu bersifat imanen dan subjektif. Ya. Apa itu nilai yang bersifat imanen dan juga subjektif? Artinya nilai yang dihayati berkaitan dengan keselarasan atau suatu sikap batin. Ya. Nah, ini berkaitan dengan individu-individu, pribadi-pribadi. Begitu. Bisa jadi si A memiliki nilai yang berbeda dengan si B. Ya. Nah, nilai-nilai ini bisa jadi tidak hanya diyakini oleh satu orang, tapi oleh beberapa orang atau bahkan kelompok masyarakat begitu ya. Ketika nilai ini banyak, ya berarti bisa jadi ini adalah kebenaran bagi banyak orang tersebut begitu. Tapi bisa jadi ini nilai yang bukan merupakan kebenaran bagi banyak orang yang lainnya. Itu yang sifatnya imanen dan juga subjektif ya. Tapi juga ada nilai yang bersifatnya universal dan juga objektif ya. Artinya nilai tersebut dapat dijelaskan dengan alasan yang masuk akal. Mengapa suatu nilai yang dicita-citakan oleh pribadi tertentu itu penting bagi hidup semua orang sejauh mereka manusia, karena itu nilai ini patut dikejar oleh semua orang ya. Nilai-nilai misalkan berkaitan dengan kebaikan begitu ya. Saya rasa ini diyakini oleh semua orang. Kenapa kita harus berperilaku baik begitu ya kepada orang yang satu dengan orang yang lain ya. Nilai berkaitan dengan jika kita memperlakukan sesama kita, ya perlakukan seperti kita memperlakukan diri sendiri ya. Jika kita ingin memperlakukan orang lain, ingat misalkan kita bagaimana ingin diperlakukan begitu ya. Nah, ini kan bisa dibilang masuk akal ya bagi setiap orang. Berarti kita harus melakukan sesuatu yang dianggap baik bagi diri kita, ya kita lakukan itu juga pada orang lain secara umum ya. Walaupun kita lihat di nilai yang bersifat iman dan subjektif, dalam tatarannya nanti teknisnya bisa jadi ini berbeda ya, nilai sopan santun misalkan ya. Nah, itu berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya begitu. Nah, kadang perbedaan nilai ini yang subjektif ini memunculkan konflik ya. Apalagi kalau nilai subjektif ini diyakini oleh banyak orang ya. Kelompok A meyakini nilai A, kelompok B meyakini nilai B dan menganggap nilai A yang paling benar dan kelompok B menganggap nilai B yang paling benar. Dan dia membentrokkan kedua nilai tersebut ya. Nilai B bilang nilai A salah, nilai A bilang nilai B salah. Nah, ini akan potensi menjadi suatu konflik begitu ya di antara masyarakat kalau tidak bisa dijembatani dengan pemikiran yang baik. Kemudian selanjutnya adalah norma. Nah, norma itu adalah ukuran bagi perilaku ya, patokan atau pedoman seseorang berperilaku begitu ya. Berdasarkan sumber ada yang normanya dekat ya. Ini tolak ukur langsung dapat diterapkan pada yang harus diukur. Kemudian ada norma terakhir atau asli. Ya, ini alasan dari berlakunya norma dekat. Selanjutnya ada berdasarkan cakupannya. Ada yang norma yang teknis ya, berlaku untuk tujuan tertentu, kegiatan sementara ya yang terbatas. Kemudian ada norma yang berlaku umum, skala luas bagi banyak orang, misalkan sopan santun, ya kan secara teknis sopan santun itu diatur di dalam norma begitu ya. Apa sih ukuran bagi seseorang berperilaku A dan juga B? Misalkan ketika
bertemu dengan orang yang lebih tua, maka norma mengatur bagaimana perilaku seseorang untuk bertemu orang yang lebih tua, begitu ya. Kemudian berlaku atas dasar kebiasaan dan juga pendapat kebanyakan orang biasanya kalau norma sopan santun ya. Jadi ini akan melihat berapa banyak orang yang meyakini ya sopan santun yang A, yang B, yang C. Misalkan terkait dengan makan ya, ada budaya dalam suatu masyarakat tertentu itu perilaku normanya makannya itu kalau dianggap sopan adalah kalau sampai habis misalkan ya. Tapi ada juga kalau di masyarakat yang lain, kalau bertamu, ya ini dalam konteks bertamu ya, itu sebaiknya jangan sampai habis, misalkan sopan santunnya begitu ya di dalam masyarakat tersebut ya. Nah ini kan tergantung dari bagaimana kebanyakan orang berperilaku ya dalam sopan santun tersebut. Kemudian ada juga norma hukum ya. Norma hukum itu ditetapkan oleh otoritas masyarakat ya. Dapat dituntut pelaksanaannya, pelanggarannya ditindak sebagai pasti oleh penguasa sah. Ya, kalau norma hukum ini dia lebih jelas lagi ya, karena dia biasanya norma hukum itu tertulis di dalam suatu bentuk dokumen ya. Kalau misalkan kita melanggar norma hukum ini biasanya nanti kita lihat ada sanksi begitu ya. Jadi dia tidak hanya sekedar norma, nanti dia juga bahkan ada sanksi hukumnya. Ya, bukan hanya ada norma hukumnya saja, tapi ada juga sanksi hukumnya. Dan dapat dituntut pelaksanaannya. Ketika ada hukum yang mengatur seseorang harus menggunakan helm di jalan, maka dia wajib menggunakan helm di jalan. Ketika dia tidak menggunakan helm, maka tentu saja dia akan dikenakan sanksi ya oleh aparatur yang berwenang ya. Kemudian ketika Anda berkendara juga harus memiliki SIM, ya surat izin mengemudi. Itu merupakan aturan hukum ya yang harus diikuti, norma hukum yang harus diikuti. Kalau tidak punya SIM, Anda tidak boleh berkendara ya. Dan aturan antara negara satu ya tidak usah negara ya, daerah satu dengan daerah yang lain bisa jadi ada perbedaan-perbedaan norma hukum ya. Kemudian yang selanjutnya adalah norma moral. Norma moral itu merangsang orang berperilaku berdasarkan ajaran, prinsip moral yang ditetapkan agama, masyarakat, dan bertujuan mengarahkan orang pada tujuan terakhir hidup dari manusia ya. Yang benar begitu ya, yang indah, yang baik, yang bahagia ya. Nah, biasanya yang moral ini ada juga yang diatur dalam hukum, tapi ada juga banyak juga bahkan tidak diatur di dalam hukum begitu ya. Bagaimana manusia ini bersikap begitu. Misalkan contoh kalau hukum dia biasanya tindakan perilaku ya yang nyata begitu ya, langsung begitu ya. Sedangkan ini perilaku dalam konteks berpikir ini bisa masuk dalam ranah norma moral ya. Misalkan ada orang berpikir untuk mencuri, dalam konteks norma moral maka dia salah begitu ya. Dia akan dianggap salah. Tapi dalam konteks norma hukum dia nggak bisa juga dianggap salah karena kita tidak tahu isi pikiran dari seseorang begitu. Nah, ketika sudah dilakukan tindakan, misalkan dia benar mencuri suatu barang di suatu toko begitu. Nah, maka dia masuk dalam ranah norma hukum. Tapi di norma moralnya dia udah kena ya. Ketika dia berpikir untuk mengingini barang milik orang lain begitu ya, ingin mencuri, maka dia sudah masuk norma moral ya. Jadi moral ini bahkan bisa lebih dalam dari norma hukum ya. Dan dia berharap agar manusia itu sesuai dengan ajaran agamanya, perilaku sesuai dengan ajaran agamanya. Dan umumnya ajaran agama bukan hanya mengatur suatu tindakan ketika dia melakukan sesuatu itu dihukum, tapi sampai ke dalam diri manusia itu, agar manusia itu menjadi manusia yang baik begitu ya, manusia yang benar ya, manusia yang bahagia ya. Dan itu semua adalah sifatnya di dalam ya, dalam diri manusia. Kalau norma hukum bisa saja masyarakatnya terlihat tertib begitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu apa isi dari pikiran masyarakat tersebut. Nanti kita bisa lihat juga dan perbandingkan. Mana sih yang harusnya kita kedepankan ya? Norma moral, norma hukum, norma sopan santun begitu ya. Kalau dalam konteks negara hukum tentu saja hukum ya yang harus diutamakan. Tapi di sisi lain di dalam masyarakat, nah masyarakat bahkan lebih penting misalkan norma moral ya. Bagaimana masyarakat itu punya adab yang baik begitu ya. Di dalam dirinya begitu ya, punya motivasi-motivasi yang positif, yang baik ya, karakter yang baik begitu ya. Nah, karakter yang baik
menghasilkan perilaku yang diharapkan juga baik ya. Sedangkan kalau hanya hukum saja, nah bisa jadi dia secara hukum baik begitu ya, tapi secara di dalam dirinya belum tentu baik ya. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya yaitu adalah sanksi ya. Nah, sanksi ini adalah hukuman atau penghargaan yang diberikan untuk ketepatan pelaksanaan norma ya. Ketika hukum ya berarti sanksinya adalah sanksi hukum ya. Orang yang mencuri akan kena sanksi hukum, misalkan di penjara begitu ya. Orang yang tadi tidak pakai helm pada saat berkendara motor ya maka dia akan ditilang dan juga mendapatkan denda ya yang harus dibayarkan sejumlah tertentu ya. Tapi di sisi lain juga ada sopan santun pun ada sanksinya ya. Mungkin ketika dia tidak sopan begitu ya, orang itu akan kena sanksinya adalah nada bicaranya bisa jadi akan berbeda ya ketika orang tersebut tidak berperilaku sopan. Atau tadi ya terkait dengan moral ya. Moral pun ada sanksinya di dalam mungkin nilai-nilai keagamaan dan sebagainya. Kalau misalkan contoh agama saja, ketika dia melanggar nilai moral tertentu, mungkin dia tidak akan kena sanksi hukum. Misalkan ketika dia pengen mengingini atau mengambil barang milik orang lain, tapi dia bisa kena sanksi, yaitu apa? Kalau di agama disebutnya mungkin sebagai dosa ya, karena melanggar perintah Tuhan ya. Dosa itu ya bisa jadi dia merasa berdosa ya. Kalau misalkan tidak merasa berdosa gimana ya? Ya sebenarnya bisa juga tetap secara sosial dia kena sanksi juga ya. Mungkin bisa jadi ketika pikiran-pikirannya seperti itu, dia orang yang misalkan tidak mudah untuk dipercaya dan sebagainya ya. Ketika berbohong misalkan ya, suka berbohong ya, itu kan berkaitan dengan moral juga ya. Orang mungkin nggak akan percaya walaupun bisa jadi orang tersebut tidak merasa berdosa, tapi masyarakat tidak percaya sama orang tersebut ya. Nah, sanksi itu ada dua. Satu sifatnya reward ya. Satu yang selanjutnya adalah punishment ya. Reward itu adalah penghargaan terhadap misalkan masyarakat yang sesuai dengan norma sopan santun, sesuai dengan norma hukum, sesuai dengan norma moral ya. Misalkan kalau Anda berperilaku sopan santun di tengah-tengah masyarakat ya mungkin masyarakat rewardnya adalah menghargai kalian ya, akan senang berinteraksi dengan kalian. Kemudian norma hukum, misalkan ada orang yang taat bayar pajak begitu ya. Bisa jadi ada suatu saat ketika dia mau membayar pajak dengan baik begitu ya, maka dihapus misalkan sanksinya atau mendapatkan keringanan pajak dan sebagainya ya. Kemudian norma moral ya mungkin dalam konteks agama ya ada yang menyebutnya mungkin pahala ya, rewardnya ada juga yang bilang nanti masuk surga dan sebagainya kalau dia sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh agama tersebut ya. Dan punishment ya seperti yang saya contohkan tadi ya, punishment itu ya tadi seperti denda, ya mungkin kurungan, penjara ya, pengucilan dari masyarakat atau dosa dari segi agama ya. Nah, kita lihat nilai-nilai itu sendiri ada beberapa aspek ya. Yang pertama nilai dasar, asas-asas yang diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak. Nilai dasar ini diterima dan tidak dipertanyakan lagi, dijabarkan dalam norma dasar. Jadi nilai ini nanti terjabarkan dalam norma dasar. Jadi dia tidak boleh lagi dipertanyakan ketika ini memang sudah merupakan konsep dasar ya. Kemudian nilai instrumental itu lebih rendah dari nilai dasar karena nilai instrumental itu menjabarkan nilai dasar ke dalam wujud konkret serta sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai ini merupakan tafsiran positif terhadap nilai-nilai dari nilai dasar. Dan yang selanjutnya itu nilai praksis. Nilai praksis itu adalah nilai yang sesungguhnya itu dilaksanakan di dalam kenyataannya. Jadi bukan hanya mendasari, ya, bukan hanya menjabarkan nilai dasar dalam wujud konkret, tapi dia melaksanakan di dalam kenyataan. Lalu kemudian ada 4 nilai dasar Pancasila. Nah, ini yang dalam konteks mata kuliah kita Pancasila. Yang pertama adalah hormat kepada martabat manusia, ya. Jadi nilai kebebasan, freedom. Kita nggak bisa memaksakan orang lain mengikuti kehendak kita kalau itu apalagi bertentangan dengan aturan-aturan hukum, begitu ya. Harus sesuai sebagai sesama manusia, ya, maupun berbeda suku, berbeda agama dan sebagainya. Yang kedua adalah cinta kepada bangsa sendiri, yaitu nasionalis. Kita juga harus mencintai negara kita, ya. Dan kemudian yang ketiga, demokrasi atau kedaulatan rakyat, nilai kesamaan, equality. Kita punya hak yang sama untuk memilih presiden, bupati, wali kota, ketika memang syarat administratifnya terpenuhi. Ya. Kemudian yang keempat adalah keadilan sosial atau kesetiakawanan sosial.
nilai solidaritas. Nah, ini nilai yang penting juga yang perlu kita tanam di dalam setiap warga negara Indonesia. Kenapa? Karena dengan adanya nilai keadilan sosial ini kita bisa menolong sesama kita ya yang membutuhkan begitu ya. Dan kalau memang diterapkan dengan baik, saya rasa orang miskin di Indonesia akan sangat sedikit sekali ya, karena satu orang dengan orang lainnya saling tolong menolong tanpa memikirkan bahwa nanti apakah dapat reward begitu ya, apakah nanti ditipu atau dikerjai dan sebagainya. Nah, keempat nilai ini adalah nilai yang penting nanti kita mungkin akan pelajari di materi-materi selanjutnya yang diharapkan dapat terinternalisasi di dalam setiap sanubari begitu ya, setiap jiwa warga negara Indonesia, dan tentu saja bukan hanya dijiwai tapi juga nantinya kita bisa melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga nanti menjadi satu ciri identitas sebagai warga negara Indonesia. Mungkin demikian kuliah kita hari ini. Di terakhir ini nanti kita akan lanjutkan di mata kuliah yang berikutnya ya, terkait dengan nilai Pancasila, tataran normatif dan juga tataran perilaku yang nantinya bisa mewujudkan kemandirian masyarakat. Sekian pembelajaran hari ini, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.